Bumper, beres bumper. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Sehat Islami Special edisi for Palestine. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam acara Bincang Sehat Islami yang akan membahas mengenai krisis kesehatan di Palestina, mengenai fakta, tantangan, dan harapan yang terjadi di Palestina bersama Dr. Yana Khalida. Dan alhamdulillah sudah bersama kami Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selalu semangat ya dokter. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Dokter, Gimana nih, kita mau bahas nih, kan sejak 32 hari lalu sudah 10.400 jiwa melayang akibat serangan yang dilayangkan oleh Israel kepada Palestina. Betul sekali. Dan pastinya hal itu berpengaruh ya terhadap kondisi kesehatan yang ada di Palestina. Betul sekali. Sungguh miris ya dokter. Nah, Iya. Nah di sini kita mau tahu nih dokter, sebenarnya fakta-fakta apa sih yang terjadi di Palestina? Lalu apa pengaruhnya dalam segi kesehatan terutama? Ya, masya Allah, ya. Ya, Sasa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa masyafa'al. Kita ternyata mendapat musibah yang luar biasa. Saudara kita di Palestina saat ini betul-betul sedang diuji keimanannya, diuji kekuatannya, dan diuji kesabarannya dengan adanya pemboman ini, serangan dari Israel itu Betul sekali. ya. Apalagi tadi Sasa cerita udah hampir 10.000 ya, Iya, 10.400. kurang lebih per hari ini. Sudah 32 hari yang lalu terjadi perang ini di Israel, dan ternyata sudah menewaskan sekian ya, masya Allah. Jadi ternyata dengan pemboman ini berdampak sekali tuh semua ya. Ternyata tidak saja dengan krisis kesehatan, tetapi ada krisis lainnya, terutama krisis air ya. Kenapa? Karena otomatis pada saat air ini ditutup oleh Israel, penghancuran saluran-saluran menuju ke Palestina ini, maka otomatis tidak ada air bersih yang masuk ke Palestina itu sendiri. Kemudian otomatis pada saat air bersih itu tidak masuk, otomatis tidak mendapatkan masukan. Dampaknya pada saat kekurangan air yang bersih, tubuh itu hanya bisa bertahan selama 3 hari, tidak menerima air yang cukup. Namun jika lebih dari 3 hari, maka akan terjadi dehidrasi tentunya. Dimana efek samping dari dehidrasi itu, masya Allah, bisa gagal ginjal. Banyak sekali ya. Makanya kasus-kasus di sana salah satunya adanya gagal ginjal gitu, karena dehidrasi yang luar biasa, kalau kekurangan air itu, suplai air juga. Kemudian selain itu, karena ditutup air itu, otomatis makanan juga tidak ada yang baik masuk. Betul. Ya, sehingga mau nggak mau menggunakan air yang ada, ya, bahkan menggunakan air yang kotor untuk minuman dan makan. Akibatnya ada diare. Betul. Ya, diare kepada anak-anak terutama ya. Kemudian selain itu, apalagi sudah diare, ternyata ada karena bekas bom itu menyebar, efek debu, dan ada runtuhan dari bangunan itu sendiri.
penanggulangannya di saat kondisi darurat seperti itu harus seperti apa gitu. Ya betul sekali. Nah untuk sementara ada beberapa berita mengatakan bahwa Palestina ini menggunakan air laut. Air laut yang sementara dipakai. Dicobain miris sekali ya, sedih sekali ya, air laut digunakan untuk mereka membersihkan diri, mencuci pakaian, bahkan untuk membersihkan alat-alat. Tapi untuk minum mungkin mereka lebih menyaring ya, tidak langsung dari air laut ya, lebih menggunakan air yang masih ada. Jadi air yang tergenang, jadi air kotor mungkin seperti itu. Dan pastinya itu juga akan berpengaruh panjang terhadap kesehatannya lagi ya dokter ya. Alamiah bisawab ya. Jadi memang akhirnya ada diare juga. Betul, pasti. Belum itu secara fisik ya. Belum lagi kesehatan mental anak-anak di sana. Betul. Ya. Qadarullah-nya Masya Allah anak-anak di sana imannya sangat kuat. Bahkan pada saat bom-bom itu muncul dan membom daerah-daerah situ, banyak anak-anak Palestina hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, hanya takbir, hanya tauhid, tahmid yang diucapkan terus. Jadi betul-betul insya Allah kesehatan mental mereka lebih kuat karena iman ya. Betul. Insya Allah. Karena Allah ya. Karena Allah, kekuatan Allah selalu melindungi mereka semua. Dokter, ada fakta menarik nih yang pernah saya tahu gitu ya, bahwa karena kan di Palestina ini kan sekarang sedang krisis air. Ya, nah dari segi perempuan sendiri kan kita secara alamiah kita ada menstruasi juga betul. Dan saya pernah baca banyak sekali juga ada perempuan-perempuan itu yang daripada mereka menstruasi dan sulit untuk membersihkan diri, mereka akhirnya meminum pil untuk mencegah menstruasi. Nah itu kalau misalnya untuk kesehatan bagaimana nih efek sampingnya? Ya, Masya Allah. Ya betul ya. Jadi mungkin ada berita seperti itu untuk pil-pil menunda menstruasi memang ada beberapa yang disarankan. Tapi memang tidak boleh untuk kepada orang-orang yang ada gangguan hormon sebelumnya. Jadi untuk mereka yang normal, tidak ada gangguan hormon sebelumnya, insya Allah diperbolehkan. Mungkin di sana juga ada dokter di rumah sakit Indonesia di Palestina memberikan penyuluhan untuk wanita-wanita yang akan menstruasi seperti itu. Ya insya Allah tidak ada perubahan signifikan ya pada yang normal, kecuali kalau memang dia sudah ada gangguan hormon. Memang di tubuhnya memang sudah ada misalnya nauzubillah min dzalik, misalnya sudah ada keluhan, ada miom, ada kista, atau misalnya ada benjolan-benjolan di payudara, mungkin lebih baik tidak diberikan hormon-hormon yang sifatnya diminum tadi oral itu seperti itu. Karena nantinya akan lebih berbahaya lagi sekali, ya efek akan sampingnya. berbahaya lagi. Memang dari tahun terakhir waktu tahun 2007 itu memang kanker juga banyak ya di Palestina itu. Begitu ya. Apalagi kalau sekarang memang masih ada kasus-kasus kanker ini, otomatis penggunaan hormon-hormon itu harus dikurangi. Betul sekali. Ya, ternyata efek sampingnya bahkan sampai ke penyakit berat ya dokter ya. Betul. Sampai penyakit kanker kronis pun, kanker dapat ditemukan banyak ya di Palestina. Ya itu dari sebelum kejadian kemarin sudah ada itu yang kanker itu. Ya. Nah terus dokter saya mau tanya nih mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam mengirim bantuan. Nah kan kita ini sebagai saudara sesama muslim ya dokter pada Palestina. Apa saja sih tantangan-tantangan yang dihadapi ketika mengirimkan bantuan untuk saudara kita? Ya Masya Allah, luar biasa pertanyaannya ya. Alhamdulillah kemarin ternyata Indonesia sudah mengirimkan bantuan itu Alhamdulillah. Iya, dibuka oleh Presiden Jokowi pertama hari Sabtu ya kalau nggak salah tanggal 4 ya kalau nggak salah 4 November. Kemudian itu pengiriman pertama, kemudian pengiriman keduanya Senin kemarin ya, gitu seperti itu. Jadi pengiriman pertama itu 2 pesawat sudah berangkat. Yang terakhir itu yang pertama, yang 2 pertama Sabtu itu Hercules ya pesawatnya. Betul. Kemudian yang Senin itu baru dia Airbus, jadi lebih cepat memang perjalanannya ya. Nah alhamdulillah pada saat yang pengiriman pertama ini Indonesia sudah mengirimkan yang pertama yang memang sedang krisis kan air di sana ya. Betul. Jadi Indonesia sudah mengirimkan alhamdulillah alat untuk penyuling air. Wah, alhamdulillah sekali ya. Itu kemudian kenapa? Karena air itu menentukan kehidupan sekali. Betul. Apalagi kalau air di stop, bagaimana kita akan ada higienitas di rumah sakit Indonesia itu sendiri. Kemudian bagaimana masukan air bersihnya kepada pasien-pasien itu sendiri kan? Kalau memang tidak ada
pasukan air bersih, bagaimana rumah sakit itu bisa bangun atau bisa menyembuhkan dan merawat ya orang-orang sekitarnya. Kemudian kemarin dikirim juga beberapa obat yang berhubungan dengan penyakit diare, ispa, kulit dan ya, gagal itu juga dikirimkan kemarin ya. Alhamdulillah sudah dikirimkan di sana. Alhamdulillah. Jadi itu adalah tantangan Indonesia untuk mengirimkan bantuan, karena terus terang siapa lagi yang akan peduli? Betul. Kecuali negara kita Indonesia, yang masya Allah notabene memang kita selalu beriring ya, beriring dengan Palestina sejak pertama kali Palestina itu dikepung, diserang dari tahun 90-an sampai sekarang. Itu kita betul-betul masih seperti sahabat ya, karena mereka adalah sahabat muslim kita. Bahkan sampai dibangun rumah sakit Indonesia ya dokter ya di sana. Ya, Masya Allah sekali. Indonesia pun dibangun di sana ya. Dan banyak, terakhir dokter anestesi kemarin dapat berita bahwa beliau meninggal pada saat pemboman itu ya, di bagian sisi lain di rumah sakit itu ya. Kita berduka cita juga untuk keluarganya dan untuk dokter-dokter Indonesia yang belum berangkat atau yang ada di sana. Kami mendoakan untuk tetap semangat dalam sabar ya, kuat dalam sabar, dan insya Allah menjadi jihad teman sejawat semua di rumah sakit Indonesia di Palestina. Itu tantangan luar biasa sekali ya. Sangat luar biasa, dan menjadi pahala dan menjadi syahid ya. Insya Allah kalau memang Allah meridhoi dan mematikan di Palestina, insya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, berarti dokter kalau tadi dibahas nih, ternyata bantuan yang dari Indonesia masih bisa kita kirimkan ya. Berarti pasti masih ada harapan nih buat Palestina. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi harapan Palestina terbesar sebenarnya? Ya, betul, Masya Allah. Sebenarnya harapan Palestina ya kembali lagi kepada krisis ya. Krisis pertama yaitu krisis air. Jadi otomatis Palestina memiliki harapan sekali, memiliki air sendiri. Ya, walaupun Israel dan Palestina itu berdampingan sekali, ternyata kenapa Israel kok ini bagus sedangkan Palestina tidak? Jadi yang pertama harapan Palestina yaitu ingin memiliki air yang bersih ya. Ya, krisis airnya bisa ditanggulangi dengan baik. Kemudian yang kedua itu krisis dari masukan listrik juga ternyata ya. Karena di sana kan sudah pemboman itu otomatis garu-garu listrik semua mati dan hancur. Dan terakhir itu kabarnya genset generator rumah sakit Indonesia pun terakhir bahan bakarnya sudah hampir mau habis gitu. Jadi betul-betul harus ada pengiriman bahan bakar juga untuk genset, karena kalau kita akan membangun atau membentuk gardu listrik akan butuh waktu lama. Paling tidak dibutuhkan harapan untuk pengiriman bahan bakar ya, untuk genset atau generator untuk di rumah sakit Indonesia itu sendiri ya saya. Kemudian yang ketiga yaitu tadi ya, air sudah, kemudian listrik juga udah, bahan bakar udah, mungkin 3 itu harapan mereka ya. Yang terutama yang keempat ya tadi makanan mungkin ya. Pasti ya, untuk makanan dan air itu merupakan kebutuhan dasar hidup manusia. Air kan sumber kehidupan ya saya. Betul sekali. Mungkin manusia bisa bertahan 3 bulan tanpa makan, namun tidak bisa bertahan 3 hari tanpa air. Makanya saya, Insya Allah sekali ya. Ya, semoga kawan-kawan kita di Palestina segera mendapatkan pertolongan juga ya dokter ya. Nah, berhubung mungkin dari dokter sendiri ada yang mau disampaikan lagi nih untuk Palestina? Untuk Palestina ayah bunda, rekan-rekan, sahabat saya dimanapun berada, maupun sahabat musliman semua yang ada di Indonesia maupun di Bandung ini sendiri, semoga kita memiliki harapan yang luar biasa untuk membantu Palestina. Insya Allah kami dari Yayasan As-Salam memiliki harapan yang besar kepada semua teman-teman dan sahabat muslimah untuk kita sama-sama berdoa bersama. Insya Allah nanti Sabtu ya saya. Betul sekali, di 11 November. Untuk Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, kita tunggu Sabtu di mana? Di Masjid Raya Bandung. Alun-alun ya? Ya, di alun-alun Bandung. Jam pada berapa sisa? Jam 8 pagi. Jam 8 ya, jam 7.30 sudah masuk. Kita mulai jam 8, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama dan kita buka donasi untuk Palestina di BCA, nomor rekeningnya 280400070. Insya Allah ya, di situ untuk donasinya. Yuk, insya Allah sekecil apapun, seikhlas apapun, bantuan dari saudara-saudara muslimin akan membantu orang-orang di Palestina
dengan ikhlas, dengan ridho akan membangun ini yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa untuk saudara kita di Palestina, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Semoga kita semua diberi kesempatan dan kesehatan ya untuk nanti dapat berdoa bersama, istighosa bersama di Masjid Raya Bandung pada tanggal 11 November 2023 7.30 dan jam 8 kita udah mulai semua untuk berdoa ya. Ya, dan untuk donasi. Untuk pertanyaannya kayaknya mungkin sekian dari kami dokter, terima kasih. Sama-sama, insya Allah. Ya semoga kita selalu dimudahkan ikhtiarnya untuk membantu Palestina juga ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Palestina semoga kita selalu dimudahkan ikhtiarnya dan kita akan kembali lagi di Bincang Sehat Islami 2 minggu lagi di masih tentang Palestina ya? Ya, masih tentang Palestina. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Soalnya